Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pawarta di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Sekarang, mari kita baca bersama kisah tentang Patih Gajah Mada yang judulnya Cita-Cita Besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebayanya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 hingga 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, yaitu Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Dari kisah tadi, kita mengetahui beberapa hal mengenai Gajah Mada. Dari mulai asal-usulnya.
Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karir beliau. Gajah Mada memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Kemudian ia diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Mahapatih Gajah Mada mempunyai cita-cita yang sangat besar. Kala itu, Gajah Mada ingin menyatukan daerah-daerah menjadi wilayah Nusantara. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran mengenai sikap dan nilai baik yang harus kita tiru, yaitu berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sekarang, mari kita baca puisi berikut yang berjudul Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Anak-anak pintar, saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan puisi tadi. Nomor 1, apa judul puisi tersebut? Nomor 2, ceritakan pendapatmu mengenai isi puisi tersebut. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, usaha Patih Gajah Mada dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Indonesia merupakan negara kepulauan. Tidak kurang dari 17.500 pulau besar maupun kecil yang ada di Indonesia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke. Terdiri atas 34 provinsi. Masing-masing daerah mempunyai suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut survei penduduk tahun 2010, setidaknya terdapat 1.340 suku bangsa yang hidup di tanah air.
Tiap daerah memiliki suku dan kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Keragaman suku dan kebudayaan tersebut bukan merupakan faktor pemecah belah bangsa, melainkan sebagai alat pemersatu bangsa. Tiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini beberapa contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, menghargai keragaman suku dan kebudayaan teman. 2. Memberikan pujian dan apresiasi atau penghargaan terhadap kebudayaan daerah lain. 3. Ikut serta mempelajari suku bangsa yang ada di Indonesia serta kebudayaan daerah lain seperti tarian dan lagu daerah. Yang keempat, ikut serta melestarikan kebudayaan daerah sebagai wujud rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selain sikap yang harus dikembangkan tersebut, ada juga sikap-sikap yang harus dihindari karena bisa mengancam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memedulikan orang lain. Yang kedua, primordialisme adalah pandangan yang dimiliki seseorang dan dibawa sejak kecil. Pandangan tersebut dapat berupa tradisi, adat istiadat, maupun kepercayaan yang dibawa sejak kecil dan dipegang teguh. Yang ketiga, chauvinisme adalah sikap cinta tanah air yang berlebihan. Yang keempat, etnosentrisme adalah sikap yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Sikap ini biasanya disertai dengan pandangan meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Artinya, merasa sukunya paling baik, merasa budayanya paling baik. Dan yang kelima, apatis, yaitu sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Hal ini dikarenakan Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau lebih sering disingkat SDA adalah segala sesuatu di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam. Antara lain, udara. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen. Oksigen tersebut berada di udara. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan udara. Tanpa udara, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup. Namun, kegiatan manusia terkadang justru membuat udara tersebut menjadi tercemar. Udara yang tercemar tentu saja mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menjaga udara tersebut agar tidak terkena polusi. Caranya yaitu dengan menanam pepohonan. Sumber daya alam yang berikutnya adalah air. Air kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian air agar tidak tercemar. Tanah merupakan tempat bagi kita untuk mendirikan tempat tinggal. Tanah juga digunakan sebagai tempat untuk menanam berbagai jenis tumbuhan.
Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya tanaman yang kita tanam tersebut. Lalu sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi terbesar di alam ini. Belakangan ini, banyak orang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif, seperti untuk menghasilkan energi listrik menggunakan alat yang disebut sebagai panel surya. Selanjutnya, flora dan fauna. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan, dan fauna adalah berbagai jenis binatang. Hewan dan tumbuhan kita manfaatkan sebagai sumber bahan pangan dan juga bahan sandang atau pakaian. Yang terakhir ada barang tambang seperti emas, besi, tembaga, nikel, timah, minyak bumi, dan lain sebagainya. Berbeda dari sumber daya alam lainnya, barang tambang ini ketersediaannya di alam sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kita harus bijak di dalam menggunakannya. Tugas berikutnya. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Nomor 2. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita turut serta melestarikan kebudayaan daerah dengan cara mempelajarinya, agar kebudayaan tersebut tidak hilang dimakan zaman. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.